Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi di dalam acara TFC. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah renungan dari tulisan Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dengan judul Stefanus dari buku renungan Teen for Christ. Bersama saya Rachel Venina Deborah. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kembali kami mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi penguatan bagi kehidupan iman kami dan juga penolong langkah kami untuk kami sebagai anak-anak muda Tuhan mengerti apa yang harus kami lakukan ataupun apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-15. Saya akan membacakan khususnya ayatnya yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Teman-teman, tahukah kamu bahwa Stefanus disebut martir Kristen yang pertama? Martir adalah seseorang yang rela mengorbankan nyawa dan juga hidupnya demi mempertahankan iman, kebenaran atau prinsip yang diyakininya, meskipun harus menghadapi penderitaan dan kematian. Martir adalah menjadi simbol keberanian yang tidak tergoyahkan dan juga simbol kesetiaan tanpa syarat. Stefanus adalah diaken yang diangkat oleh para rasul untuk membantu pelayanan mereka. Dan sebagai diaken, tugas Stefanus adalah melayani kebutuhan anggota jemaat, terutama dalam hal pelayanan sosial. Para rasul mengangkat 7 orang jemaat awam untuk menjadi diaken yang membantu dalam pelayanan meja. Maksud dari pelayanan meja adalah pelayanan persembahan untuk membantu anggota yang membutuhkan bantuan sosial, seperti misalnya janda ataupun anak yatim piatu. Stefanus diangkat bukan hanya karena kemampuannya dalam melayani sebagai diaken, tetapi juga karena dinilai sebagai seseorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Hal itulah yang membuat beberapa anggota rumah ibadah Yahudi marah karena tidak bisa mengalahkan hikmat Stefanus dalam berdebat. Karena itu mereka kemudian memfitnah dan menuduh Stefanus sebagai penghujat Allah, sehingga Stefanus pun harus disidang dan dihukum di mahkamah agama. Saat Stefanus duduk dalam sidang mahkamah agama, semua orang melihat wajahnya seperti malaikat. Teens, teruslah berbuat baik meskipun ada hambatan, cibiran, atau kamu diremehkan. Karena kebaikan yang tulus itu seperti cahaya, itu bersinar, tidak akan bisa ditutupi ataupun dihambat. Suatu hari semua kebaikan itu akan terlihat dan terlebih akan menginspirasi orang lain. Mungkin kamu akan dicibir,
kita mungkin akan dicibir dan dianggap sok baik oleh sebagian orang. Tetapi jika kita terus melakukan kebaikan yang tulus, orang akan merasakan dampaknya. Inilah kekuatan kebaikan yang tulus, yang mungkin tidak selalu dihargai segera, tetapi dampaknya akan terasa dan tidak bisa disembunyikan. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini bersama kami merenungkan tentang kisah Stefanus, dan setiap kami sebagai anak-anak muda diajak untuk dengan tulus hati menyatakan kebaikan. Kami diajak dengan tulus hati melakukan setiap tugas panggilan yang kami miliki, baik sebagai murid di sekolah ataupun bahkan sebagai anak-anak di rumah, dan bahkan sebagai remaja atau pemuda Tuhan di gereja. Kami menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi, ada banyak tantangan, mungkin juga cibiran, atau bahkan mungkin hujatan dari sekitar. Tapi kiranya semua tantangan tersebut tidak melemahkan langkah kami dan juga hati kami untuk boleh terus kuat menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan karya Tuhan dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami bisa melakukannya hanya dengan bersama dengan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Teen for Christ kita pada saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tuhan berkati.